Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, malam ini kita mendapat satu kesempatan yang sangat istimewa, sangat berbahagia sekali. Aduh nih, maskernya diturunin dikit ya. Ya, tentunya kita juga harus menjaga protokol kesehatan ya. Ini jaraknya juga udah cukup. Ya, Jadi pada kesempatan live di malam hari ini, kita akan membahas banyak hal mengenai audio. Dan sudah hadir di samping saya, ini dari CX3 Owner Indonesia, betul ya? Ya, betul. CX3 Owner Indonesia. Dan kita akan banyak berbagi atau sharing mengenai audio mobil. Yang tentunya kita juga nggak akan berat-berat bahasnya ya. Dan mohon diperkenalkan, kalau saya Mas Yanto dari Begja Autotronics, dan monggo silahkan diperkenalkan CX3 Owner Indonesia. Oke. Selamat malam semuanya. Saya Guntur dari Mazda CX3 Owners Indonesia. Ya. Hari ini kita dapat kesempatan dari Begja Autotronics untuk membahas apa sih audio itu atau car audio system itu. Ya. Jadi di sini kita pengen belajar juga nih dari pakar audio. Di sini saya juga mengajak teman saya yaitu Ivan. Di sini dia akan membantu kita juga karena beliau juga salah satu member kita yang cukup eksis di car audio system. Jadi kita bisa saling berbagi apa sih sebenarnya car audio system itu. Ya. Gitu. Oke, monggo diperkenalkan lagi. Malam semuanya, saya Ivan, saya member dari CX3 Indonesia. Ya. Kebetulan saya memang hobi audio, Boys. jadi entah kenapa mungkin jodoh sama Pak Yanto, Begja. Ya langsung saya kirim aja mobil saya ke Pak Yanto, dioprak-oprek, hasilnya menurut saya memuaskan banget menurut saya. Oke, jadi terima kasih buat Pak Guntur. Ini ketumnya CX3 Owner Indonesia. Waduh, luar biasa sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Demikian juga dengan Pak Ivan ya, selaku member yang mungkin member yang sangat apa ya kalau aku bilang ya, sangat bagaimana istilahnya, dia tuh menginspiratif ya buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan di malam ini saya diminta untuk menjelaskan sebenarnya yang namanya audio itu apa sih, seperti itu. Nah, tentunya topik pembahasan kita di hari ini itu kita membahas yang dasar dulu aja, yang gampang-gampang dulu ya. Karena memang kalau kita ngomongin audio itu panjang sekali, sangat panjang sekali. Mungkin kalau kita mau ngomongin itu, aduh sampai pagi juga gak kelar-kelar gitu loh. Kita akan bahas mengenai seputaran CX3 aja dulu. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan audio, otomatis kita berbicara dengan rambat gelombang suara. Nah, ini yang saya akan jelaskan sedikit. Suara yang kita dengar ya, itu dimulai dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, jadi di situ nanti ada yang namanya subwoofer, kemudian ada mid bass, kemudian ada matrix, ada tweeter, bahkan sampai ke super tweeter. Itu kenapa banyak orang yang bilang saya mau bikin sistem two-way plus subwoofer. Saya juga kepengen bikin sistem three-way plus subwoofer. Ya, saya pengen juga bikin sistem four-way plus subwoofer. Nah, yang dimaksud ini adalah frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini saya sudah membawa beberapa speaker ini sebagai contohnya ya. Ini di sini ada yang namanya subwoofer. Kemudian di sini ada yang namanya mid bass. Kemudian yang ini namanya matrix. Dan ini yang namanya tweeter. Ini Twitter ya. Nah, ini adalah satu peranan untuk membuat sistem car audio.
tidak cuma di car audio, tapi buat sistem apapun sama sebenarnya. Karena kalau kita udah ngomongin audio, kita sudah ngomongin rambat gelombang suara. Nah, yang tadi saya bahas di awal, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi tugasnya si subwoofer ya, tadi kan 20 Hz sampai 20.000 Hz itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada yang namanya subwoofer. Ini subwoofer, itu dia bekerja di rentang frekuensi 20 Hz sampai 100 Hz. Bahkan ada yang juga sampai 200 Hz. Ya. Nah, tapi kita bicara sekarang subwoofer. Subwoofer itu rentang frekuensinya 20 Hz sampai 100 Hz. Dan mid bass ini dari 100 Hz, justru kalau mid bassnya bagus, dia bisa sampai turun di 60 Hz. Ya. Ini berkisaran sekitar 60 Hz sampai di 500 Hz. Kemudian dari 500 Hz sampai di 5000 Hz, ini tugasnya mid range. Dari 5000 Hz sampai 20.000 Hz, ini tugasnya tweeter. Ya, kalau membuat sistem four-way itu ada super tweeter tentunya. Nah, berarti tweeter yang ini dia sampai di 10.000 atau 15.000, kemudian 15.000 ke atas jadi super tweeter. Tapi yang kita bahas yang gampang dulu. Inilah sistem yang akan kita bahas. Subwoofer, mid bass, mid range, tweeter. Jadi masing-masing mempunyai frekuensi sendiri-sendiri. Itulah yang disebut dengan sistem 3-way plus subwoofer. Nah, kemudian kalau saya bikin 2-way berarti gimana? Berarti begini. Ini diambil. Menjadilah mid, bass, dan tweeter plus subwoofer. Ini yang disebut dengan sistem 2-way. Ya, tentunya rentang frekuensi bekerjanya subwoofer 20 Hz sampai 100 Hz atau 20 Hz sampai 50 Hz juga boleh, ya, tergantung dari subwoofernya dia mampu apa tidak. Kemudian dari 50 atau 60 Hz sampai 5000 Hz adalah tugasnya si mid bass. Kemudian tweeter itu dari 5000 Hz sampai 20.000 Hz. Ini yang disebut dengan sistem 2-way plus subwoofer. Nah, pada saat kita mau membuat seperti ini kan pusing, ya. Jadi yang mau kita bahas adalah speaker standarnya CX3 dulu. Nah, pada saat kita itu mendengarkan sebuah sistem audio di mobil CX3, kenapa masih ada sesuatu yang kurang? Ya, karena pada saat kita dengerin di sana, kita play musik, aduh, ini kok bassnya kurang ya? Nah, kita selalu memilih apa yang menjadi menu di head unit. Pada saat kita berasa bassnya kurang, di head unit ada setelan treble sama bass. Treble, mid range, dan bass. Ya. Nah, karena bassnya kurang, bassnya ditambahin. Begitu kan? Nah, pada saat bassnya ditambahin sampai 4-5 titik, ya, kok berasanya suaranya kok jadi aneh ya? Sember gitu. Tweeter sama mid range-nya kok jadi mendem. Kemudian si mid bassnya, suara bassnya kok malah jadi sember. Sember, bener. Kan gitu. Kadang suaranya prak-prak-prak. Kadang suaranya prak-prak-prak. Iya. Kan gitu ya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau sistem audio yang di mobil CX-3 sebenarnya sudah cukup bagus. Karena dia berbeda dengan sistem audio standar pada umumnya buat mobil-mobil yang lain. Ini beda. Jadi si CX-3 ini dia sudah mempunyai amplifier sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang amplinya CX-3 ada di mana sih? Amplifier CX-3 itu ada di bagian kanan di bawahnya si setir. Setir ya. Ya, dia nempel udah ada begini. ya berarti ya? Sudah ada. Oh. Sudah ada amplifier. Dan di sana amplifiernya itu dia sudah connect langsung ke speaker. Speaker yang di pintu dan ada tweeter di atasnya di dashboard. Berarti sebenarnya udah bisa mengatur suara ya sebenarnya. Sudah bisa. amplifier itu ya. Betul. Cuman di sini kenapa bassnya kok kurang? Karena memang speakernya standarnya CX-3 itu dia 6 inch. Oke. Oh. Gitu. Ya. Nah, speaker standarnya CX-3 yang 6 inch ini dia tidak bisa
memproduksi frekuensi dari 50 atau 60 Hz ke bawah. Makanya butuh low frekuensi di sana. Dibutuhkan ini. Jadi Dibutuhkan perlu subwoofer ya berarti ya. subwoofer. Betul. Nah, itulah kekurangan dari si Mazda CX-3 sebenarnya. Ya, tapi sebelum kita membahas ke sana, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya speaker standar itu seperti apa ya. Ini seperti ini. Ini speaker standarnya mobil. Nah, saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya speaker standar itu jenisnya apa. Kan gitu. Setelah tadi saya jelaskan begini, Ya. ini speaker standarnya kan begini nih. Ya. Ya, kalau ketemu speaker standar yang model begini, terus dia ada kuncupnya seperti itu, ini berarti jenisnya full range. Full range. Full Oke. range. Full range itu semua respon frekuensi masuk, gitu loh. Jadi frekuensi yang dari frekuensi rendah, terus dia mid high sama tweeter masuk semua di sini. Bassnya akan keluar di sini juga berarti. Keluar di sini. Keluar di sini. Cuman keterbatasannya dia karena dia itu 6 inch, dia nggak bisa ngeluarin frekuensi yang rendah. Oke. Gitu. Biasanya kalau mobil-mobil yang sudah speakernya begini, ini nggak ada tweeternya. Jadi kayak koksil atau gitu. Betul. Oh. Seperti halnya koaxial. Koaxial itu seperti ini. Ini koaxial. Nah, ini koaxial. Ya, koaxial itu dia ada mid bass, ada tweeter. Ya, Oh, Twitternya di bawah ya? ada di dalam. Dalamnya. Oh, di dalam Di ya? dalam seperti ini, Oke. gitu. Nah, kalau yang ini dia full range, gitu. Ini kalau yang mobil seperti itu ada pakai itu, Twitternya berarti ada sendiri dia? Atau Yang ini nggak ada, oh justru malah nggak ada ya? nggak ada, karena high frekuensinya udah masuk sini semua. Oh. Nah, kalau Mazda CX-3 itu dia jadi mid bass, bukan begini. Kok bisa sendiri-sendiri Pak Yanto ya? Betul, bisa. Dia seperti halnya kayak ini, mid bass ini, Sendiri, Twitter ya, sendiri. terus ada tweeter sendiri. Twitter sendiri ya. Seperti itu sebenarnya ya. Nah, dari si amplifier bawahnya dia sudah atur masuk ke mid bass dan tweeter. Jadi Kayak mungkin itu kali yang bikin kita juga beberapa kali sempat bahas sama teman-teman kualitas dari standar speaker atau suara dari audio CX-3 yang sebenarnya nggak jelek gitu loh. Iya. Tapi Udah cukup, memang udah cukup. ada yang kurang Kurang. gitu loh. Hmm. Kalau dibandingkan dengan brand lain mungkin CX-3 jauh lebih unggul lah ya dari Betul. sisi sound system ya. Iya. Kalau di brand lain mungkin yang tadi Pak Yanto bilang di CX-3 udah ada amplifier Betul. gitu. Ya, sebenarnya sih kalau untuk mobil-mobil yang lain dari head unit dia langsung ke si speaker. Gitu loh. Kalau yang di CX-3 dia amplifiernya misah Oke. sendiri, kemudian dari amplifiernya si bawaan mobil CX-3 itu baru dia di drive ke si speaker standarnya. Berarti sebenarnya Gitu. udah cukup premium ya Sudah sebenarnya cukup premium sebenarnya. Oke, oke, Ya, oke. cuman memang di sana yang kita cari adalah rambatan low frekuensinya. Rambatan low frekuensinya itu ya buat subwoofernya yang nggak ada. ya. Itu sebenarnya yang kurang Sebenarnya ya. itu Kurang. yang kurang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin car audio system, berarti Ya. sebenarnya yang harus ada minimum adalah di satu mobil itu adalah tweeter, mid Mid bass, bass kemudian Subwoofer. amplifier dan subwoofer dan sebenarnya. subwoofer. Itu baru sebenarnya itu menjadi komplit ya sebenarnya. Menjadi komplit. Semua Oke. range frekuensi ada di sana. Jadi kita pada saat dengerin semuanya dengan lagu gitu ya, Ya. itu kita jadi nggak meraba-raba, nggak mencari-cari. Gitu, wah iya ya, ini udah enak. Gitu loh, Oke. karena sudah ada subwoofer, sudah ada mid bass, sudah ada tweeternya. Jadi range dari 20 Hz sampai di 20.000 Hz itu sudah ada. Nah, cuman bedanya begini. Yang namanya speaker standar ya kalau CX-3 bagus. CX-3 bagus. Kalau kita TS parameter itu speakernya juga cukup oke. Oh cukup oke. Cukup ya. oke. Masih bisa digeber lah ya, bisa Masih. dibilang gitu ya. Masih bisa. Jadi ya tentunya harus pas dengan si amplifiernya ya, Ya. dengan amplifiernya. Jadi pada saat kita gedein, terus ditambahin si subwoofer itu juga sebenarnya sudah enak, Oke. gitu. Cuman ya kita seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat kita mendengarkan sebuah musik di mobil atau sebuah lagu di mobil, kadang kita mencari yang namanya panggung. Panggung. Ya,
Kenapa pada saat kita mendengarkan di mobil teman-teman kita yang sudah di-upgrade audionya, suaranya bisa santer ke tengah? Oh, oke. Kan gitu kan? Nah, pada saat kita mendengarkan di audio yang standar, kenapa suaranya nempel ke kanan? Pada saat kita itu kepalanya digeser agak ke tengah aja, baru speaker yang kiri kedengaran. Kan gitu. Nah, itu tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut yang namanya prosesor. Oke. Ya, untuk saat ini kita membahas dulu mengenai speaker standarnya CX3 ya. Kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita mau mengupgrade audionya di sana. Kayak gitu dengan budget yang seminimal mungkin. Tapi dari Mazda sendiri ya, maksudnya Ya. standar komponen atau standar dari Mazda sendiri itu sebenarnya upgradable nggak sih Pak? Untuk Mazda, khususnya Mazda CX-3 nih, kalau ada teman-teman yang mungkin kalau Ivan memang udah pernah coba, mungkin teman-teman yang mungkin masih ragu atau takut dengan mungkin kelistrikan dari Mazda sendiri, karena kan kita punya head unit itu kan sebenarnya semuanya tuh main kontrolnya mobil itu ada di namanya MZD Connect ini ya. Betul. Nah, ini kan sebenarnya jadi komponen utama dan komponen vital. Kalau misalnya kita mau upgrade audio, apakah itu akan mengganggu stabilitas dari MZD Connect sendiri nih? Gimana tuh Pak? Jadi gini, setiap mobil apapun ya, nggak cuma CX-3 ya. Jadi sistem audio itu dia terpisah dengan sistem kelistrikan yang lainnya sebenarnya. Makanya pada saat kita lihat fuse ya, pada saat kita fuse bahwa ada itu si mobil, original mobil, itu di situ kan banyak. Ada fuse yang buat lampu, buat AC, buat macam-macam, segala macam di situ ada ya. Nah, sama yang buat audio. Gitu. Dia ada fuse sendiri. Jadi sebenarnya pabrikan mobil itu membuat mobil itu sudah sangat safety, sudah sangat aman sekali. Jadi pada saat terjadi yang namanya konsleting listrik atau apa yang mengganggu sistem, itu dia akan putus sikringnya. Yang hubungannya sama audio ya? Yang hubungannya dengan audio. Oke. Jadi pada saat kita mau upgrade sebuah audio ya di mobil, sebenarnya itu aman, sangat aman sekali. Yang tentunya kita juga harus paham. Kita harus paham benar apa yang harus saya tuh upgrade di sini. Gitu loh. Karena Mazda CX-3 itu pada saat kita memasang amplifier atau memasang speaker atau memasang prosesor itu nggak mudah. Nggak seperti pada mobil-mobil yang lainnya. Gitu. Kenapa? Karena dari head unit bawahnya dia akan ada amplifier, dari amplifier itu dia baru output ke speaker. Jadi tanganilah pada saat kita mau mengupgrade audio CX-3 itu dengan orang yang tepat, yang dia mengerti sistem dari audio CX-3 itu sendiri. Standar lah ya, bahwa pabriknya seperti apa, apa yang boleh dirubah, apa yang enggak. Tapi kalau misalnya amplifiernya sendiri pada saat nanti kita upgrade, amplifier bawaan pabrik ini apakah tetap akan dipakai atau akan didiemin aja gitu? Dipakai aja. Oh, masih tetap dipakai aja. Oh, masih tetap dipakai. Ya, dari head unit masuk ke amplifier bawah dia, baru output dari amplifier itulah yang kita upgrade. Gitu. Dan output dari amplifier dialah yang masuk ke sistem ke amplifier atau prosesor. Dan outputnya itu sendiri berarti memang bisa maksudnya memang upgradable ya. Outputnya memang sudah ada. Jadi once misalnya customer mau atau kita mau mengupgrade audio itu bisa diambil dari output itu berarti. Dari output itu. Tapi hati-hati di sana ada sistem Bluetooth apa segala macam. Oh iya benar. Ya, jadi kita harus tahu persis di Bluetooth-nya dia akan bekerja di front speaker atau rear speaker. Kayak gitu. Oh, ya nanti itu bisa dicari di sana. Ada ini ya. Iya betul. Kayak gitu. Berarti tetap harus ke orang yang mengerti, atau ke installer yang benar-benar tahu. Betul. Dasarnya dulu ya, Mazda tuh konsep car audio sistemnya seperti apa. Betul. Dan itu mungkin buat teman-teman juga perlu tahu itu. Ya, dan tidak cuma itu. Fuse juga peranannya sangat penting sekali. Jadi pada saat tadi kan kita jelaskan mengenai tambah subwoofer, ya. Nah, subwoofer itu kan banyak, ya. Ada subwoofer yang aktif. Ini subwoofer yang pasif nih. Oh, ini subwoofer pasif ya namanya ya. Jadi ini subwoofer dia bisa bekerja tapi harus tambah amplifier lagi. Ya, saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya subwoofer yang dia aktif. Oh, ada subwoofer lain ya? Subwoofer lain. Jadi subwoofer ini dia buat low frekuensi
ya untuk menghantarkan area frekuensi yang tadi yang 100 Hz ke bawah. Ini aktif punya. Jadi ini bisa ditaruh di bawah jok. Nah, seperti ini. Ini subwoofer yang dia sudah ada amplifiernya. Ini contoh ya. Ini contohnya. Jadi banyak sekali subwoofer yang di luaran sana itu dia bisa jenis subwoofernya mirip seperti ini. Nah, ini subwoofer yang sudah ada amplinya. Tuh. Jadi simple. Seperti ini. Nah, ini tinggal ditaruh di bawah jok. Ya. Tinggal ditaruh di bawah jok nih, seperti ini. Nah, kemudian input dari input RCA ini kan subwoofer aktif itu udah ada input RCA, ada input high power input. Ya, nih. Nah, itu apa tuh Pak bedanya? Jadi gini. Mungkin banyak yang belum tahu nih Ya. teman-teman nih. Jadi pada saat kita mau memasang subwoofer yang aktif seperti ini, kita kan membutuhkan input signal ke subwoofer ini supaya dia bisa bunyi. Kan gitu kan? Ya. Nah, head unit yang bawaan CX3 itu kan dia nggak ada RCA. Oh, dia nggak ada ya? Nggak ada Boleh ya? RCA, ini kan butuhnya RCA tuh. Iya, iya. Ya kan? Ah. Tapi nggak usah khawatir, subwoofer yang baik biasanya itu ada input high input. Oh, oke. Ada high input. Jadi Pakai output soket ya berarti. betul. Jadi output nih, saya akan tunjukin. Output yang dari head unit yang dari power yang tadi itu, saya buka dulu. Nah, ini tinggal disambungkan ke output yang dari amplifier. Oh, ini yang nantinya masuk ke amplifier ya? Betul, dari amplifier bawahnya si CX3 itu Masuk. output speakernya bisa dijumper ke sini, Pak. Oh, oke. Gitu. oke. Kemudian dia baru masuk ke sini. Seperti itu. Nah, jadi ini sebagai pengganti dari RCA. Ini nggak akan dipakai. Ini nggak usah dipakai, pakailah ini. Ini bagus suaranya. Tapi ini Gitu. aman ya Aman. dengan apa namanya? Dengan kita menyambung ke Powerboard Hmm. mobil. yang ada di amplifier mobil ini aman ya? Ini aman. Ya? Aman, tidak ada masalah. Gitu. Cuman efeknya begini. Kita harus tahu plus minusnya. Ya, di sini kan ada kabel yang buat plus, ada yang kabel buat minus. Hmm, Ini ada plus, ada minus. Jadi pada saat menyambungkan kabel ini ke output dari si amplifier bawahnya CX3, kalau kebalik salah satu, itu bassnya kecil. Oh, bassnya kecil. Begitu dibalance ke kiri, oh bassnya gede ya. Balance ke kanan, bassnya gede ya. Tapi begitu di nol, Kecil bassnya banget. hilang. Iya. Gitu loh. Oh, oke oke. Berarti ini salah satu dibalik aja. Begitu salah satu dibalik, ini benar. Tapi Jadi- itu nggak mempengaruhi, maksudnya nggak bikin amplifier Tidak. rusak ya? Oh nggak ya? Tidak, Oke. tidak rusak. Gitu. Jadi subwoofer ini sangat cocok ya dipasang di mobil apapun sebenarnya, termasuk mobil CX3, cuman harus dipasang sama orang yang profesional, orang yang Installer yang tepat lah ya. Installer yang tepat gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya Mazda CX3-nya kepengen enak nih suaranya nih ya, tambah subwoofer ini udah enak loh sebenarnya. Gitu loh. Cuman memang staging imaging-nya aja yang belum kebentuk karena di sana tidak ada yang namanya time lamp. Gitu. Oke. Nah, itu prosesor pembahasannya nanti ya. Itu sebenarnya untuk melengkapin kekurangan tadi ya sebenarnya ya. Betul. Tweeter, mid bass, sama subwoofer sebenarnya Betul. untuk menjadikan itu menjadi bisa dibilang sempurna lah ya Betul. secara konstruksi, tapi Secara- secara suara ya itu nanti masih ada komponen lain yang Benar. mungkin nantinya kita akan bicarakan di sini ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya yang dicari-cari untuk pada saat kita mendengarkan sound system standarnya CX3 itu ini. Bassnya, yang subwoofernya nih yang belum ada. Supaya nggak tadi itu ya, supaya nggak bunyi Betul. kalau misalnya Jadi- kita lagi kencengin gitu ya. Betul. Jadi bassnya. tanpa kita menambahkan bass di setelan di sana, Yang ada di screen ya. ya itu nanti dia sudah ada subwoofernya. Dan ini bisa di setel, ada setelan untuk bass control. Jadi pada saat kita play lagu, kita bisa atur sesuai dengan yang kita mau. Kayak gitu. Ya. Nah, itu sekelumit mengenai audio di mobil CX3. Kemudian saya akan bahas mengenai yang two-way komponen tadi.
Jadi two-way komponen, yang ini tadi adalah tweeter, kemudian dia ada mid-ring, terus kemudian ada mid-bass, kemudian ada subwoofer. Ini rentang frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Terus ada lagi speaker yang two-way. Speaker yang two-way yang seperti ini. Ini ada passive crossover. Ya. Jadi kalau saya mau contohkan, ini seperti ini. Nah, ini adalah speaker two-way komponen. Two-way komponen yang ada passive crossover. Ini Nah, buat mungkin apa nih, Pak? mungkin Nah, ya, mungkin pengen tuh Ya, aja mungkin dulu. mungkin sering ya. Wah, saya beli speaker Udah ada alat sudah ininya gitu. sudah ada Kotakan, tweeter, ya. sudah ada speaker yang gede, yang kecil, kemudian Juga ada kotak juga, begini, iya. ya. Nah, sebenarnya ini untuk meng-cross atau memotong frekuensi dari high sama mid high sama mid bass. Gitu. Jadi kalau kita mengganti sebuah speaker two-way, kemudian kita nggak pakai prosesor, ini sudah pakai ini aja langsung. Jadi di sini sudah dibagi tweeter sendiri, terus ada woofer, ada input, kayak gitu. Ya, jadi ini adalah speaker two-way komponen yang sudah ada passive crossover. Ini Tapi kerjanya gimana, Pak? ya, jadi gini. Tweeter ini sama si mid bass. Ya. Pada saat kita pasang di mobil, Hmm. ya, kalau langsung digabungkan kan ininya nggak kuat, Pak. Oh, oke. Kalau langsung digabungkan semua range frekuensi masuk ke sini semua. Oke. Otomatis nanti putus. Oh. Kan gitu. Digabung ke sini nih. Kan dari head unit nih, outputnya masuk sini. Yang ini kan digabung ke sini kan? Iya. Kan gitu kan. Ini kan semua range frekuensi masuk ke sini sama sini. Ininya selamat, Pak. Tapi ininya nggak selamat. Tweeternya nggak selamat. Twitternya jebol. Nah, jadi untuk meng-cutting frekuensi dari mid bass dan tweeter itu butuhlah passive crossover. Gitu. Ini yang mengatur frekuensi dari mid bassnya, mungkin dia dari sekitar 60 Hz sampai di 5000 Hz, kemudian tweeternya 5000 Hz ke atas. Pakailah passive crossover ini. Oh, itu ya fungsinya Iya, passive fungsinya crossover seperti ya. itu. Kalau di mobil Mazda standar ada ini nggak apa? Passive crossover ini nggak Pak? Nah, kalau di Mazda standar itu antara si mid bass Dan sama si tweeter itu dia ada yang buat ganjel tweeternya, ada elko-nya dia. Oh, ada. Iya, alkoholnya. ada pasifnya juga sebenarnya. Oh. Cuma pasifnya nggak berwujud kotak Iya, seperti iya, ini iya. gitu loh. Kayak Tapi gitu. udah diatur ya secara apa ya? Teknis komponennya udah ada sebenarnya. Sudah ada. Jadi antara mid bass sama tweeter biasanya dia ada ganjel satu komponen namanya kapasitor buat Oh, tweeternya supaya oke. dia nggak jebol. Kapasitor Seperti ini cuma ada di mobil Mazda aja atau mobil umumnya standarnya ada juga? Semua Ada. kalau yang namanya two-way komponen dia butuh passive crossover. Passive crossover itu pengertiannya tidak cuma ini aja. Tapi pada saat dia itu diganjel dengan kapasitor yang mungkin 4,7 mikro atau 3,3 mikro itu sudah menjadi pasif sebenarnya. Jadi untuk menyelamatkan ini Ya. gitu loh. Dia range frekuensinya itu dia bekerja 5000 Hz ke atas atau 4000 Hz ke atas. Seperti itu. Supaya nggak jebol Supaya ya. nggak jebol. Coba perhatikan pada saat kita membuka sebuah speaker di mobil, kemudian ada tweeternya, ya katakan mobil-mobil yang selain CX-3, dia kan ada mid bass, ada tweeternya mungkin ada di dashboard atau mungkin ada di bagian pintu yang segitiga seperti itu ya. Kaca. Nah, pada saat kita copot tweeternya, pasti dia di sini ada kapasitor kecil, gitu loh. Itu sebenarnya untuk membuat si tweeternya itu dia bekerja di area frekuensi yang tinggi, seperti itu. Nah, kalau ini dia sebenarnya sama konsepnya seperti itu. Dia dibuat satu komponen di sini. Jadi ini komponennya fix. Misalnya untuk high frekuensinya dia 5000 Hz, kemudian untuk high mid bass-nya ini 60 bisa, terus low frekuensinya bisa di 4000 Hz. Terciptalah komponen ini, bisa dilihat nanti pada saat kita mau membuat crossover pasif dengan memakai software. Ya, Oh. tapi itu udah dalam sekali penjelasannya ke sana. Itu mungkin di sesi lain kita bisa bahas mengenai passive Iya. crossover. Nah, kemudian di sana saya juga butuh equalizer.
Equalizer yang 31 band, waduh pada saat itu saya agak repot banget membuat sistem 3-way plus subwoofer pada zaman dulu. Selain saya membutuhkan active crossover yang sedemikian banyak fungsinya, ya, kemudian saya butuh lagi EQ yang 31 band. Pernah lihat nggak equalizer yang gede seperti ini, tombolnya banyak banget tuh, 20 Hz. Pernah dulu di rumah sampai 20.000 Hz. Banyak ya? Banyak, itu panjang. manual berarti, ngesetnya manual. Manual. Tarik Oke. begini, main tuh begini ya. Jadi mungkin di teman-teman semua juga punya sistem di mobil, di rumah ya. Dulu, ya. Di rumah yang Dulu mungkin biasanya di punya rumah ya, ada di rumah. ya, punya karaoke mungkin, Ya, ruangan ya, sendiri, benar, atau audio di rumah. Saya kira itu apa itu? Itu kan dia ada input 2 channel, ya kan? Ada left channel, right channel. Yang left channel itu banyak banget tuh setelannya. Iya. 20 Hz sampai 20.000, 20 Hz sampai 20.000. Ya. Left right. Kan gitu kan? Iya. Di rumah cukup 2 channel. Ya. Nah, pada saat di mobil saya membutuhkan 1 2 3 4 equalizer. 4 equalizer. 4 equalizer yang 31 band. Bayangin pada saat itu equalizer yang 2 channel harganya mungkin sekitar 3 jutaan. Kalau kali 4 12 juta. 12 juta. Dan itu nyetingnya repot. Saya harus bawa RTA di luar. Saya harus respon frekuensinya. Wah, di 5000 Hz-nya 3500, 250 segala macam. Itu satu-satu. Butuh waktu channel. lama ya berarti. Butuh Ya? waktu lama sekali zaman dulu. Tapi saat ini crossover yang sudah sedemikian lengkapnya itu masuklah ke dalam si DSP. Dan equalizer yang 31 band per channel itu yang tadi saya butuhkan ada 4 ya, karena dia left right ya, 4. Jadi kan 8 channel. Ya. Sekarang masuklah ke dalam si DSP. Nah, bayangin dengan fitur yang sedemikian banyaknya itu dikemas menjadi digital sound processor, harganya murah. Luar biasa teknologi saat ini. Dan ada satu lagi. Pada saat saya dulu untuk mendapatkan center, ya, untuk mendapatkan panggung yang baik, saya kerepotan di sana karena belum ada yang namanya delay, belum ada yang namanya time limit. Belum. Nah, time limit-nya bagaimana? Wah, dari passive crossover saya harus atur apa segala macam supaya dia bisa center ke tengah, ya. Jadi komponen-komponen passive crossover itu saya mesti racik sedemikian rupa supaya dia bisa ke tengah. Itulah analog. Kan gitu. Itu nggak bisa. Kalau dulu saya tahu tuh ada center speaker lah ya. Ya. Biasa brand lain kayak misalnya mungkin Pioneer atau Alpine mungkin. Dia pasti kalau kita mau bikin satu sound system, udah ada tuh center speaker. Apakah itu nggak bisa dipakai saat itu? Jadi gini, Untuk dapetin panggungnya ya. pengertian antara car audio dengan car theater itu beda. Oh, itu untuk Car artinya, theater itu membutuhkan center. Oke. Tapi pada saat car audio tidak usah pakai center, tidak masalah, karena sekarang sudah ada digital sound processor yang ada time limit. Oke. Time limit itu apa? Time limit itu atau delay itu untuk menyelaraskan kecepatan gelombang suara. Jadi kecepatan gelombang suara dari masing-masing si driver ini, baik dari tweeter kiri kanan, mid ring kiri kanan, mid bass kiri kanan, sampai ke speaker belakang, sampai subwoofer, itu diatur dengan yang namanya time limit. Tentunya pada saat kita mengatur time limit itu juga harus pakai alat juga, ya, pakai alat yang nantinya dia bisa membaca kecepatannya itu berapa milisecond. Seperti itu. Jadi ini pembahasannya udah tinggi ya, udah tinggi banget. Jadi memang untuk mengupgrade, kita kembali lagi ke CX3. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau upgrade audio, ya, tidak perlu mahal sebenarnya. Tidak perlu mahal, asal sistemnya jelas, sistemnya benar, gitu loh. Nah, sebenarnya dengan memakai satu prosesor yang baik dengan satu subwoofer aktif udah cukup, udah berubah total suaranya. Kita bisa menikmati stagingnya benar, ya, penyanyinya sudah bisa center ke tengah, alat instrumen musiknya juga dia sudah tertata dengan benar, low frekuensinya juga dia bisa matching dengan mid bass, kayak gitu. Nah, tentunya untuk main ke level yang lebih tinggi itu berbeda lagi, gitu. Berarti sebenarnya tanpa perlu ganti speaker, Ya,
dengan menambahkan satu komponen tadi yang namanya DSP tadi, itu menjadikan yang tadi saya bilang di depan bahwa untuk menjadikan satu sound system yang perfect untuk CX-3 berarti Betul. itu udah cukup gitu ya. Cukup. Tanpa Cukup. harus ganti speaker, suaranya Tanpa udah harus bisa ganti dapat yang tadi dibilang panggung tadi ya, Pak. Udah bisa. Tapi tentunya harus ditanganin sama instalator yang dia mengerti mengenai suara. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, untuk pembahasan mengenai prosesor, ya, kemudian nanti speaker, apa segala macamnya, yang kita nanti mau masuk lagi ke dalam sesi bagaimana cara membuat sistem audio yang pro, itu mungkin kita bisa lanjutkan di sesi lain. Betul. Ya. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman Bengcatotronics ya dan CX-3 Owner Indonesia, silahkan kalau mau bertanya aja dalam sesi ini, kita akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke. Kebetulan dari teman-teman CX-3 Owners kemarin saya sempat minta teman-teman untuk ngumpulin pertanyaan. Ya. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang kita mau sampaikan ke Pak Yanto. Oke. Mohon kesediaannya untuk Menjelaskan lah. menjawab Siap. karena ini kayaknya teman-teman dari CX-3 antusiasmenya cukup banyak Penting nih. ini. Karena mereka sebenarnya di balik itu mungkin merasa sound system yang ada di mobil sekarang itu udah Iya. cukup, tapi untuk menjadikan lebih enak lagi didengar, nah itu perlu ada penjelasan yang lebih lanjut kan. Mungkin Oke. tadi udah sebagian udah kejawab lah pertanyaan-pertanyaan Mungkin dari ya, teman-teman ada, yang ada. tadi udah disampaikan di Pigeonhole questions. Mhm. Kita coba sampaikan lagi ke Pak Yanto ya di Boleh. sini ya, biar Monggo. teman-teman yang lagi live juga yang mungkin nggak bisa hadir di sini bisa dengerin. Oke. Bentar Ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wih, banyak banget. Wah, keren. Sebentar ya. Pertanyaan pertama, Ya. mau nanya Pak, kalau kita sudah upgrade audio di CX-3, Mhm. katanya kan ada amplinya tuh. Ya, tadi kita Amplinya tanya. dicopot atau dibiarkan? Nah, tadi kita Ya, udah jawab ya. Sempat jawab Ya. ya. Amplinya tetap nih, teman-teman. Ya, Amplinya tetap akan dipakai aja. dipakai, tetap akan dipakai. Tetap Jadi dipakai. jangan khawatir, itu tetap akan dipakai. Betul. Kemudian selanjutnya, Pak, upgrade audio di CX-3 dengan penambahan perangkat baru apa bisa buat aki mobil tekor, mengingat mobil CX-3 itu akinya sensitif, terutama mengenai kelistrikan. Oke. Jadi gini, pada saat kita menambahkan sebuah perangkat audio di mobil CX-3, kita harus perhatikan benar yang namanya fuse, yang namanya pengaman, ya. Fuse. Jadi fuse itu sebagai pengamannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak diinginkan, fuse itu dia akan putus, Oke. gitu. Nah, CX-3 itu akinya gede, Ya, dia akinya gede. Nah, 90 ampere kalau nggak salah. betul. Sekitar 80 atau 80, 70 ya. ya, 80. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, akinya CX-3 karena dia sudah gede, kita bisa tambahkan amplifier ya. Itu tidak perlu ditambahkan aki lagi. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Jadi saya bilang sangat aman sekali itu mobil. Hanya saja kita harus menanganinya secara profesional. Oke. Ya. Dan pada saat nyalain mesin, nih satu tips ya. Kenapa sih mobil saya sudah dipasangin audio kok akinya ngedrop? Nah, ini dia nih. Kenapa? Nah, itu kenapa itu Pak? Iya. Nah, jadi gini. Pada saat kita nyalain sound system di mobil, kita harus nyalain mobil. Oke. Jangan kita Oh, dengerin musik mesinnya sambil mati. Nah, Cuma gini AC biasanya doang ya? biasanya terjadi begini. Waduh, karena udah seneng nih, antusias ya, suaranya enak, pada saat hari Minggu ya kan nyuci mobil Kalau nggak lagi- sambil dengerin Kalau musik. nggak lagi nungguin orang gitu kan Iya. Pak di parkiran Betul. dengan audio biasanya. Benar, dengan Mesinnya audio. mati. Mesinnya mati, jangan. Wah, Karena apa? Sekejap dah langsung mati. Betul. Karena apa? Aki yang di mobil itu dia butuh pengisian. Dia butuh ngisi, ya. Dia ngisinya dari alternator. Dia akan mengisi si aki dan si aki ini dia akan mendrive ke sebuah perangkat sound systemnya. Jadi pada saat si mobil tersebut dia tidak dihidupkan, otomatis kan mati nih mesin. Alternator kan mati. Iya, Dia iya. nggak bisa ngecas ke mobil. Betul. Ya kan, nah sementara si aki ini dia disuruh untuk bekerja untuk mengisi si Tekor lah jadinya. si amplifier itu yang menyebabkan aki menjadi tekor. Itu satu. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua, panasinlah mobil. Ya, jangan mentang-mentang wah mobil CX-3 kan mahal, baru. Sayang dipakai ya gitu kan? Pak ya. Keluar kota seminggu, udah keluar kota seminggu.
terus nggak dipanasin, tengkor itu. Di rumah 3 minggu ya. Betul. Jadi panasinlah mobil setiap hari. Nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit udah cukup. Oke. Kayak gitu. Oke? Bentar, ada lagi. Ada lagi? Oke. Selanjutnya standar upgrade seperti apa yang bisa dilakukan di CX-3? Oh, Yang tadi udah kejauh sih. Yang tadi standar ada. nih. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi nih Iya. Pak Yanto. Apa nih dari komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan dengan kondisi dari kepremiumannya si Cuma speaker CX-3. standar. Nah, ini apa nih sebenarnya yang perlu ditambahkan? Kurangnya apa? ya, Mungkin bisa dijelasin lagi. Tadi kita kan udah bahas ya. ya. Kurangnya di sana subwoofer. Subwoofer Kurangnya ya. subwoofer karena low frekuensinya itu si speaker standarnya mobil dia nggak mampu. Jadi butuh subwoofer. Gitu loh. Nah, dengan menambahkan satu subwoofer, subwoofer terserah mau pakai subwoofer yang belakang yang pakai amplifier lagi juga Pasif, boleh, ya, atau subwoofer yang paling efektif dalam arti saya nggak mau ganggu bagasi belakang, bagasi belakang saya sering muat barang apa segala macam, kasihan istri, ya nanti Betul. pada saat belanja apa segala macam Nggak ada bisa, subwoofer barangnya nggak penuh. bisa, kan gitu. Nah, ini kita ngomong yang ini ya standar ya. Standar Nah, ya, standar. jadi pakai subwoofer aktif yang ditaruh di bawah bangku juga boleh. Kayak gitu. Itu Nah, setelah lagi ditambahkan ya. dengan subwoofer aktif, itu suaranya pasti berubah. Enak tuh pasti tuh karena low frekuensinya muncul. Oke, udah Nah, berpindah ya. Udah berpindah, udah beda banget. Nah, kalau pengen lebih enak lagi, pakailah prosesor sama subwoofer aktif. Oke. Gitu. Tapi di tuning yang benar. Oh, Itu suaranya iya. pasti enak. Berarti Oke. 2 komponen ya. Ya. Buat teman-teman yang lagi nonton Nonton. malam ini, hanya diperlukan 2 komponen, Ya. yaitu Prosesor. subwoofer aktif dan prosesor. Betul. Karena Mazda CX-3 sendiri sudah dilengkapi dengan amplifier. Jadi Boleh itu sebenarnya dengerin. semakin menambah suaranya berarti. Speaker standar ya. Speaker standar ya Itu Pak ya? belum main aktif loh. Kalau main Belum, aktif, ditambah lagi belum. loh. Belum main aktif ya? Mungkin gini Pak, saya mungkin Iya. ada teman-teman juga yang nanya. Pak, kalau subkolong itu ya, ditaruhnya di pojok mana Pak? Sopir, driver atau penumpang atau mana? Yang Bebas. Yang oke gitu? Bebas. Subwoofer yang under seat ini ditaruhnya di bawah jok kanan atau kiri, Kiri. terserah. Dan nggak prosesor masalah. juga mana aja ya? Iya, mana aja. Yang nyamannya aja. Nyaman. Tapi saya pesan jangan subwoofer aktif yang under seat ditaruh di belakang. Oh, nggak boleh ya? Enggak. Kenapa tuh? Bukan Boleh atau nggak boleh? Bukan nggak boleh. Oh, bukan nggak boleh. Iya, dia itu untuk matching dengan mid bass-nya nanti agak susah. Karena dia terbentur dengan Box itu. wattnya kecil. 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 Iya. Satu, terus sama boxnya kecil. Jadi kalau ditaruh di belakang, dia nggak bisa matching sama mid bass, yang hasilnya itu jadi suaranya nggak akan bisa matching, dia Kejauhan ya kejar-kejaran mungkin ya gitu, kali ya. kejar-kejaran gitu. Kejauhan ya. Iya, budget gitu. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau saya punya budget 3 juta, Mhm. saya mending pasang peredam atau nambah perangkat audio nih. Mungkin perangkat audio di sini nambah tadi komponen-komponen itu. Entah itu speaker, entah itu subwoofer kolong. 3 Iya. juta. 3 juta. 3 juta. Kira-kira apa nih penambahan yang paling utama dulu deh yang mau diganti? Apakah beli subwoofer aktif dulu? Apakah beli DSP tadi, Ya. prosesor tadi? Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita bicara budget 3 juta, mau pasang apa dulu? Kan gitu. Kalau kita ngomongin peredam itu membuat si akustik mobil itu menjadi enak. Ya, jadi Ya. itu buat kenyamanan sebenarnya. Ya, ya. Oke. Seperti halnya pada saat kita mau membuat sebuah home theater atau sebuah home audio yang punya ruangan sendiri. Langkah yang pertama kali yang dilakukan adalah memasang peredam supaya akustiknya benar. Kan gitu kan? Oke, ya. Nah, ini konsepnya tentunya berbeda dengan CX-3. Nah, CX-3 itu kalau akustiknya pengen bagus pasang peredam. Ya. Ya, peredamnya tuh ya lumayan tinggi. Jadi nggak mungkin 3 juta dapat peredam, nggak mungkin. Oke. Kan gitu kan? Nah, jadi Terjawab berarti pertanyaan. Ya. Jawab ya Oke. teman-teman ya. Karena apa? Kalau gini, nanti kita akan ada sesi untuk pembahasan peredam aja ya. Boleh, boleh, Jadi boleh. meredam di mobil tuh apa-apa aja gitu loh. Itu nanti Jadi, di next section di mungkin next yang lebih Ya. advance lagi lah betul, bisa lebih dibilang gitu advance ya. lagi. Tapi Nah, gua ada tuh. kalau kita bicara yang budget 3 juta, mendingan ditambahin sedikit lagi. Belilah prosesor sama subwoofer.
Ada tuh Pak? Ada. Nggak sampai 5 juta. Ya, nggak sampai 5 juta, prosesor dan subwoofer aktif. Dijamin suaranya pasti bagus. Silahkan teman-teman bisa memilih apa saja. Tapi yang jelas, prosesor sama subwoofer aktif, kalau ditangani dengan installer yang benar, suaranya sangat jauh berubah. Dan Sangat sistem jauh berubah. dan sistem peredaman di mobil CX-3 sebenarnya sudah cukup oke. Sudah cukup oke. Sudah cukup oke. Hanya saja memang kalau kita kepengin kedap, kepengin senyap dan suasana dalam kabin itu tenang, itu harus ada pemasangan peredam yang trik dan cara supaya bisa membuat kabin itu bisa tenang tadi. Oke. Nanti kita akan bahas di Betul, sisi itu peredam nanti ya berarti Oke. ya. Oke. Sudah terjawab. Selanjutnya ini dari ngomongin kualitas suara sih Pak ini Pak. Kalau kita mau play musik lewat Bluetooth atau streaming melalui Nirkabel. aplikasi kayak contoh misalnya Spotify Ya. atau mungkin iTunes, Ya. itu kualitas suaranya gimana? Jadi Lebih gini. baik dari mana daripada yang dari iTunes atau Spotify atau pakai USB? Jadi gini, pada saat kita tuh mau mengetahui bahwasannya suaranya tuh enak apa enggak, bagus apa enggak, Ya. perbaiki sistemnya dulu. Oh, sistemnya dulu. Sistemnya dulu perbaiki. Jadi kalau kita sudah memperbaiki sistem dengan cara tadi, dengan kita memasang si prosesor dengan subwoofer, kita nanti dengan sendirinya akan tahu, oh kenapa pakai yang ini kok nggak enak, yang ini kok enak ya, Iya. gitu loh. Nah, itu sistemnya dulu benerin. Sistemnya dulu benerin. Tapi kalau pertanyaan tadi kan mau dari mana nih? Iya. Kan gitu kan. Itu saya nggak bisa ngomong. Karena memang dari masing-masing aplikasi itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Saya nggak bicara jelek ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus tergantung dari lagu filenya di sana. Gitu loh. Recordingnya lah ya. Betul. Recordingnya Bluetooth kenapa bisa enak ya dibanding dengan CD misalnya seperti Iya. itu apa segala macam. Kita nanti akan tahu dengan sendirinya. Tapi yang paling penting adalah sistemnya dulu dibenerin. Ya, Sistemnya jadi dulu. sistemnya dulu benerin, staging imagingnya benerin, gitu kan. Terus antara midbus, subwoofer apa segala macam itu benerin. Nanti kita bisa tahu persis. Oh iya, file yang bagus di aplikasi mana dan Ya. lagunya apa. Kayak Oke, gitu. oke. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau yang namanya file yang bagus semakin tinggi, tingkatan file tersebut dia akan mendapatkan suara yang kualitasnya bagus. Contoh MP3 dengan WMA, ya bagusan WMA dong. Betul. WMA dengan FLAC, FLAC. pasti bagusan FLAC dong. Ya. Dari FLAC terus sama high-res, bagusan high-res. Bagusan high-res, Kan gitu. ya. Tapi kita harus ingat playernya itu dia sanggup apa enggak. Oh, oke. Kayak Oh, gitu. berarti kembali lagi kalau player tuh berarti Cek kalau gimana? misalnya Head kita unitnya pakai nih. Ya. playernya sekarang CX3 Original. itu tergantung ya. Ya, Jadi dia bisa FLAC loh. gitu. Bisa ya? Bisa ya, bisa FLAC kalau sama WMA juga bisa kalau nggak salah. Saya belum Ya, kita pakai belum USB coba ya, sih. bisa. Oh, kalau pakai USB ya? Pakai USB. Pakai USB. Oke, pertanyaan Betul. selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem audio di CX-5, CX-3 dan Mazda 2 itu punya Karakteristik sama. arsitektur yang sama nggak sih? Nah. Secara framework lah ya, komponen dari audionya. CX-3, CX-5 CX-5, dan Mazda 2. Mazda 2. Mazda 2. Mazda 2 itu dia head unit yang biasa sih sebetulnya. Dari head unit langsung ke speaker. Sama Oke. kayak CX-3 Ya. sih, Pak. Kalau CX-3 itu udah ada amplifiernya. Oh, berarti yang membedakan antara CX-3 dan Mazda 2 itu amplifiernya aja. Iya, betul. Oke. CX-5 udah ada amplifiernya dan CX-5 speakernya lebih bagus. Lebih bagus dari CX-3. Kalau nggak salah dia ada di belakang tuh ada Jadi subwoofer gini, lagi. CX-5 itu kalau kita buka door trimnya, speakernya itu sudah ke buffer. Dia bisa bekerja di area frekuensi bisa ke bawah. Oh. Bisa sampai 30 Hz itu. Jadi pada saat kita nyalain, dengerin deh CX-5, itu pasti bassnya enak. Betul nggak yang punya CX-5? Bassnya enak. Gitu loh. Cuman memang ya kalau pengen enak lagi tambahin subwoofer lagi. Gitu loh. Ini Tentunya mungkin ngomongin CX-5 yang bukan yang Bose mungkin ya, bukan yang Bose ya. Bose. Bukan- Kalau Oh, ini yang CX-5 Bose. Bose. Bose Iya. ya. Heeh. Semuanya Bose ya? Iya betul. CX-5 Kalau yang standar kan ada beberapa tipe yang non Bose itu apakah suaranya juga sama tuh, Pak? Mungkin pernah ada pengalaman nggak, Pak? Mid biasanya bagus dia. Oh, bagus ya. Bagus. Dan satu lagi mungkin yang tadi udah ada subwoofer ya. Kalau yang Bose ya. Bose yang CX-5 Betul. Elite Terus ya. atasnya dia full ring speakernya, bukan tweeter. CX-5 kayaknya ada center speaker ya, Pak? Ada center speaker. Nah, itu sebenarnya CX-5 baru. itu apa tuh fungsinya sebenarnya? Center speaker Ini itu agak sedikit fungsinya melenceng sedikit nih ke dikit. CX-5, Oke. tapi ini menarik karena
Mazda 2, CX-3 dan CX-5 ini kan sebenarnya satu apa ya, bisa bilang satu mirip-mirip lah mereka Ya, ini. betul. Cuman ada center speaker nih di CX-5 nih. Nah. Ya, jadi gini. Sedikit cerita, Pak. CX-5 itu ada center speaker. Center speaker itu dia buat kayak suara buat navigasi ya. Jadi kalau kayak misalnya belok kiri, belok kanan, terus ada keluar di tengah. ya, apa segala macam itu dari tengah di center itu. Oh. Gitu. Nah, tapi tidak cuma itu aja. Center speaker ini juga bunyi. Jadi pada saat dia mendengarkan suara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dia kesannya bisa Ke tengah. tengah. Nah, itu. Gitu, Oh. bisa ke tengah. Cuman hati-hati pada saat kita memasang sebuah center speaker. Ini udah pro nih, gitu loh. Pada saat kita memasang sebuah center speaker di mobil, kita harus tahu frekuensinya itu bekerja di berapa sampai berapa. Itu yang membuat suara itu menjadi tidak bias, kayak gitu. Jadi maksudnya center speaker itu bukan pengganti si prosesor kan Pak, kan di tengah nih. Berarti itu bukan serta-merta dia pakai prosesor jadi di tengah, bukan kan? Anda cerdas. Wah, Anda cerdas. Tumben. Cerdas. Jadi gini, center speaker itu karena dia tidak ada timeline, tidak ada apa segala macam, nggak ada prosesornya. Iya. Dia pasanglah center speaker, Nah, gitu itu. loh, Supaya supaya dapat panggung gitu. Suara di tengah. Suaranya suara Oh. tengah, tapi panggungnya belum dapat. Oh, panggungnya Soalnya tetap belum nggak bisa. dapat, Berarti nggak bisa. bukan berarti kalau ada center speaker otomatis panggungnya dapat nggak bisa. Belum Gitu. tentu. Pasang center speaker panggungnya bisa turun juga bisa. Oh, bisa juga nggak bisa ya. Terjadi gitu loh. Jarang-jarang kan. Nah, Jarang-jarang tapi, ya. Tapi itulah center speaker di mobil karena dia tidak ada digital sound processor, cuma ada amplifier yang mengatur ke semua speaker. Dengan adanya center speaker, otomatis suaranya bisa ke tengah. Oke. Gitu. Oke. Next question ya. Yes. Kelebihan dan kekurangan audio system CX-3. Nah, Ya. Tadi mungkin udah dibahas Tadi mungkin sedikit udah. kan ya. Kalau kita bicara kelebihan CX-3 itu karena sudah ada amplifiernya, otomatis dia suaranya lebih enak dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Ya kita bicara Sekelasnya ya. sekelasnya Kalau kita ngomong ya, sekelasnya sekelasnya gitu loh ya. Nah, kalau ngomong kelebihannya karena sudah ada amplifiernya, kemudian speakernya juga sudah ada mid bass dan tweeter di atas dashboard, otomatis suara high, mid-nya, vokalnya juga dia agak open. Cuma masalahnya itu adalah panggungnya belum dapat dan low frekuensinya yang dia belum ada. Itu Untuk yang jadi dapetin butuh subwoofer tadi. low frekuensi ya. Betul, gitu. Kekurangannya itu. Oke. Nextnya, apa sih minimum komponen yang harus tersedia di dalam suatu mobil agar mendapatkan suara yang enak didengar seperti berada di dalam suatu konser? Nah ini menarik nih. Berarti teman-teman di sini ada yang punya keinginan untuk menjadikan suasana di kabin itu seperti lagi dengerin konser. Nah ini menarik nih Pak. Apa nih kira-kira yang bisa ditambahin atau apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sama teman-teman di sini? Ya, kalau kita bicara mengenai konser ya, itu tadi kita harus bisa mengatur suara per driver. Ya, suara per driver dalam arti nanti tugasnya si tweeter juga dia tahu, tugasnya si mid bass juga tahu, tugasnya subwoofer juga tahu, terus diproses dengan digital sound processor dan ada subwoofer aktif, itu yang membuat setelah dituning suaranya seperti konser. Seperti itu. Kuncinya tuning berarti ya? Kuncinya prosesor sama subwoofer aktif. Oh, Kita bicara speaker standar ya. Iya, speaker standar. Speaker Nih kita standar. ngomongnya speaker Standar, standar nih. betul. Teman-teman mungkin ada yang masih ragu-ragu apakah perlu ganti speaker atau enggak. Mm-mm. Kan lebih baik tadi Pak Yanto bilang yang perlu ditambah 2 komponen itu aja. Ya. Berarti kan artinya speaker yang existing yang udah ada di mobil itu tidak akan diapa-apain gitu ya Pak ya. Tidak akan diapa-apain, betul. Jadi sebenarnya untuk mengupgrade audio kita bisa lakukan step demi step ya. Jadi Oke, sarannya gimana nih? Sarannya gini. Yang pertama sekali adalah kalau kita ngomong CX-3 kan sudah ada tweeternya, Betul. Udah sudah ada, ada mid bass-nya, speaker belakang juga Udah sudah ada. ada. Amplifier juga udah Betul, ada. amplifier gitu juga sudah ada kan gitu kan. Kita butuh yang namanya digital sound processor untuk mengatur semua driver. Semua speaker-speaker itu nanti kita atur di sana. Dari titik potong frekuensi dari masing-masing speaker, kemudian kita bisa atur lagi slope-nya, pasenya, delay-nya, apa segala macamnya, ya EQ-nya. Ya, EQ kiri, kanan, apa segala macamnya, kemudian di tuning dengan benar, itu dia akan membentuk sebuah panggung. Nah, sebenarnya kita cari adalah panggungnya nih.
Jadi pada saat kita mendengarkan sebuah musik atau sebuah konser di dalam mobil, ini penyanyinya sudah jelas. Penyanyinya dia center di tengah, alat instrumen musiknya pemain gitar, bass apa segala macam, drum itu sudah kelihatan. Kayak gitu. Ini dibutuhkan yang namanya prosesor. Itu. EQ tadi di settingnya di mana tuh Pak? Nah, EQ itu gini. Jadi kalau kita ngomongin audio di mobil itu asik sebenarnya, karena memang di sana itu banyak sekali pantulan-pantulan suara. Pantulan suara itu dari kaca, dari jok, dan terus plafon, apa segala macamnya. Jadi pada saat kita itu men-tuning sebuah suara di sana, kita bisa lakukan independen, gitu, dengan TA yang benar. Kemudian crossover, titik foto crossover yang benar, kemudian kita bisa respon frekuensinya antara kiri kanan belakang, semuanya kita respon, ya. Respon frekuensi itu dari 20 Hz sampai 20 kilo. Contoh seperti ini, tweeter yang kiri, kita respon frekuensinya jazz gitu kan. Begitu kita respon, oh ternyata di sana 5000 Hz-nya terlebihan, kita bisa kurangin dari EQ, kan gitu. Tapi pada saat kita EQ lagi Twitter kanan, Twitter kanan mungkin 5000-nya itu bisa turun, berbeda dengan Twitter yang kiri. Itulah pantulan suara. Oh iya. Gitu, dari pantulan, kemudian jarak, ya, itu yang mengakibatkan EQ antara kiri kanan yang independen. Itulah gunanya si prosesor itu tadi. Nah, kalau kita sudah lakukan dengan benar, dengan tepat, itu nanti suaranya bisa center ke tengah. Kayak gitu. Satu pertanyaan saya sebenarnya ini sih. Saya pernah masuk di satu mobil teman saya. Salah satunya pernah di mobilnya Pak Ivan, dan di satu mobil teman saya lagi. Itu saya dengerin satu lagu jazz. Itu suara stringnya ada di kanan, kadang ada di kiri, kemudian vokalnya ada di tengah. Kemudian pas di mereka mainin kayak apa ya, kayak ada suara cering itu tiba-tiba bisa muncul di kaki, kadang bisa di atas. Nah itu kalau kita mau nambahin dua komponen tadi nih, ini kita ngomongin upgrade standar ya, tanpa ganti speaker dan sebagainya, cuma nambahin DSP dan subwoofer aktif nih. Itu bisa nggak sih kita bisa dapetin suara bener-bener kita berada di panggung nih? Karena kalau kita dengerin lagu jazz kan identik dengan kita lagi ada di satu konser kan. Biasanya kalau musik jazz kan pasti kayak, ya contohnya kayak Java Jazz misalnya, seolah-olah kan suaranya bisa ke kanan ke kiri gitu. Itu gimana tuh Pak? Jadi gini, bisa nggak? Jadi yang namanya rekaman audio itu kan pasti dia juga ada panggungnya. Dia ada left channel, ada right channel. Kan gitu. Jadi pada saat kita play sebuah musik di mobil, setelah kita tuning dengan benar menggunakan prosesor itu tadi, ya antara left center, right center, sama right udah benar posisinya, itu baru kita bisa merasakan, oh ternyata vokalnya di tengah, pemain drumnya itu ada di sebelah kanan. Terus ada yang di belakangnya, kemudian pemain trompetnya ada di sebelah kiri, ya. Terus violinnya, ya kan, atau gitarnya atau bass petotnya ada di belakangnya si vokalis itu sendiri, itu sudah pro. Jadi sistemnya dulu dibenerin, baru kita bisa tahu. Dan kalau kita membeli sebuah CD, biasanya kan ada tuh lagu nomor 1. Itu ada komposisinya, Ini vokalnya di sebelah mana, violinnya sebelah mana, terus bass drumnya di mana, posisi di mana. Itulah gambar yang ada di cover CD itu diaplikasikan ke sana. Itulah kontes. Sebuah kontes audio yang dinilai adalah itu. Ya. Jadi pada saat kita mendengarkan musik, kita harus tahu left channel harus benar, yang bunyi speaker kiri. Right channel itu harus speaker kanan. Jangan kebalik. Kalau sudah kebalik, saya juga bingung menilainya. Harusnya gitar di sebelah kiri jadi sebelah kanan nih. Gitu loh. Channel, right channel itu benar. Harus benar dulu di situ. Alignment-nya berarti ya. Betul. Gitu. Berarti kesimpulannya sebenarnya dengan tadi menambah dua komponen itu,
panggung tadi itu kita sudah dapat, tapi dengan kondisi bahwa itu masih di tahap yang awal lah ya, Tahap beginner yang awal. lah ya. Benerin dulu sistemnya. Setelah kita bener tahu sistemnya, oh ternyata seperti ini, bener juga ya. Oh yang nyanyi udah di tengah Iya. nih. Kan gitu kan? Iya. Mid bass sama subnya juga udah matching dengan subwoofer. Udah matching dengan mid bass. Sub sama mid bass itu dia bisa nitik loh. Oke. Kayak gitu. Dan subwoofernya nggak kedengaran lagi ada di bawah jok. Itu yang benar sebenarnya gitu loh. Oke. Oke lah, karena memang subwoofer itu jarak antara subwoofer aktif dengan jok itu terlalu mepet, itu masih ada nuansanya. Oke. Tapi kalau setting yang benar dia bisa ke atas gitu, udah panggung. Jadi kita udah tahu, oh ternyata begini panggungnya. Nah baru naik step lagi. Kalau speakernya diganti, hasilnya seperti apa ya? Ya. Itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke. Gitu. Oke, seru nih. Hari ini kayaknya semuanya sudah kita kupas, teman-teman di QX3 ID. Dari mulai speaker, dari mulai komponen-komponen apa yang harus di-upgrade, semuanya kita udah bahas ya Pak Yanto. Betul. Dan di sini juga kita terima kasih untuk Pak Yanto yang udah sharing ilmunya tentang basic audio itu sebenarnya seperti apa sih. Ya. Ditambah lagi dengan komponen dalam tanda petik premiumnya QX3 itu cuman dengan menambah beberapa komponen tambahan itu bisa membuat suasana berubah. kabin itu udah seperti di panggung gitu loh. Betul. Gitu. Betul. Oke. Oke, dari teman-teman Bugcatotronics ada pertanyaan? Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih Kurang lebih sama ya. Bisa. Jadi semua udah bisa udah kebahas semua ya. Udah Terbahas semuanya ya. kurang lebih sama pertanyaannya tadi. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman Bugcatotronics yang sudah bergabung di live Instagram kali ini, dan terima kasih juga kepada QX3 Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya Ya, terima ke kasih juga Pak Yanto. Bugcatotronics. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah live Ya, di terima kasih buat IG. teman-teman Terima kasih. semuanya. YouTube. Ada YouTube juga ya? Waduh. Oke. Jadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Boleh, yang lebih dalam boleh, lagi. boleh. Yang lebih dalam lagi, ya. Oke. Bagaimana cara kita tuh memilih sebuah speaker, Boleh. ya. Kemudian nanti prosesor itu apa sih? Ya kan? Terus membuat sistem audio di mobil tuh yang stepnya tuh harus bagaimana? Sesi selanjutnya pasti akan lebih menarik ya Pak. Lebih ya? menarik Oke, sekali. teman-teman QX3 Owners, nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya ya. Jangan dilewatin. Oke, terima kasih buat teman-teman Bugcatotronics yang sudah bergabung di malam hari ini, dan terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you.